Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Elia Firial Mumtazah, NIM 1814299. Di sini saya akan menjawab dan menjelaskan terkait soal yang telah diberikan. Ada 3 soal. Yang pertama, jelaskan 6 jalur prinsip dan metode dasar dalam pengawasan bank. Yang kedua, jelaskan prinsip operasional lembaga keuangan syariah. Yang ketiga, jelaskan tanda atau ciri bahwa manajemen sebuah bank atau perusahaan itu buruk. Saya akan menjawab pertanyaan yang pertama. 6 jalur prinsip dan metode dasar dalam pengawasan bank. Yang pertama, pengaturan atau regulasi terhadap perbankan terbagi menjadi 3. Yang pertama, terkait dengan persyaratan perizinan pendirian sebuah bank dan jaringan kantornya. Yang kedua, terkait dengan pengaturan tentang kegiatan usaha bank. Yang ketiga, pengaturan tentang informasi yang diperlukan bagi otoritas pengawasan bank. Yang kedua, pengawasan tidak langsung atau yang disebut dengan offsite supervision. Yang ketiga, pengawasan langsung yang disebut dengan on-site supervision. Yang keempat, kontak atau komunikasi teratur dengan bank. Yang kelima, tindak remedial atau penerapan sanksi. Yang keenam, kerjasama dengan otoritas pengawasan bank dengan negara lain. Artinya menjalin kerjasama dan bertukar informasi permasalahan yang dihadapi oleh perbankan di negara lain guna mengambil manfaat. Jawaban soal yang kedua terkait tentang prinsip operasional lembaga keuangan syariah itu ada 4. Yang pertama, keadilan. Prinsip berbagi keuntungan penjualan berdasar kontribusi dan risiko masing-masing pihak. Yang kedua, kemitraan, artinya prinsip kesetaraan antara pihak yang terlibat dalam kerjasama, baik nasabah investor, pengguna dana, serta lembaga keuangan itu sendiri. Yang ketiga, transparansi. Lembaga keuangan syariah diharuskan memberi laporan keuangan secara terbuka dan berkesinambungan kepada nasabah, investor, atau pihak yang terlibat agar dapat mengetahui kondisi dana yang sebenarnya. Kemudian, universal. Lembaga keuangan syariah diharuskan tidak membeda-bedakan suku, ras, agama, ataupun golongan dalam masyarakat terkait tentang pemberian layanan yang sesuai dengan prinsip Islam, yaitu rahmatan lil alamin. Jawaban soal yang ketiga, manajemen yang buruk ditandai dengan adanya yang pertama, kebijakan yang memperbolehkan bank menanamkan dananya dalam aset yang rendah kualitasnya. Yang kedua, mengambil risiko berlebihan sehingga tidak mampu mendeteksi kemerosotan kualitas aset dan posisi risikonya, serta tidak bisa mengatasinya. Yang ketiga, kontrol audit yang tidak berfungsi. Yang keempat, penilaian aset tidak realistis. Yang kelima, termasuk dalam melakukan klasifikasi kualitas pembiayaan serta tidak transparansi. Sekian.